Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agil Ananda, NRP 27 dari kelas 3D3EA akan mempresentasikan analisa keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada penyakit akibat kerja. Definisi penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan yang sebab utamanya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui atau evidence based data. Tujuan dan manfaat diagnosis penyakit akibat kerja. Dengan demikian, tujuan melakukan diagnosis akibat kerja adalah untuk dasar terapi, membatasi kecelakaan dan mencegah kematian, melindungi pekerja lain, dan memenuhi hak pekerja. Berikut adalah penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama, golongan fisik. Dari golongan fisik terdapat bising, vibrasi, radiasi pengion, radiasi non pengion, tekanan udara, suhu ekstrim, dan pencahayaan. Selanjutnya, golongan kimiawi. Ada kurang lebih 100.000 bahan kimia yang sudah digunakan dalam proses industri. Namun, dalam daftar penyakit ILO baru dapat diidentifikasi 31 bahan kimia sebagai penyebab, sehingga dalam daftar ditambah satu penyakit untuk bahan kimia lainnya. Selanjutnya ada golongan biologi. Di sini terdapat bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan fisiologik. Desain tempat kerja yang kurang ergonomis, tidak sesuai dengan fisiologi dan anatomi manusia, alat kerja yang tidak sesuai, dan cara kerja yang banyak menggunakan posisi-posisi janggal dalam waktu lama dan atau gerak-gerakan berulang. Yang terakhir ada golongan psikososial. Beban kerja terlalu berat, monotomi pekerjaan, dan lain sebagainya. Cara deteksi dini penyakit akibat kerja. Deteksi dini penyakit akibat kerja dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala yang disesuaikan dengan perjalanan yang ada di lingkungan kerja dan pekerjaan. Hasil pemeriksaan kesehatan berkala tersebut bila dilakukan setiap tahun atau rutin sebaiknya dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi data untuk program kesehatan kerja individu dan komunitas pekerjanya. Pada pemeriksaan kesehatan berkala, bila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan biomonitoring, biosupplementability, dan pemeriksaan health effect. Untuk pengobatan, apakah penyakit akibat kerja bisa tembus sembuh total? Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh setiap pekerja yang sudah terbiasa bekerja atau sudah terdampak dari penyakit yang ditimbulkannya. Penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang irreversible. Ini berarti bahwa penyembuhan total seperti sebelumnya tidak mungkin. Oleh karena itu, satu-satunya pengobatan yang dapat dilakukan adalah mengurangi keluhan dan gejala, tetapi tidak menyembuhkan secara tuntas. Selain itu, pengobatan diberikan untuk mencegah perkembangan penyakit atau komplikasi. Ini ada rehabilitasi kerja atau pasca diagnosis okupasi. Setelah diagnosis kerja ditetapkan, perawatan yang tepat dilakukan sesuai dengan peraturan kedokteran kerja. Setelah itu, perlu dipertimbangkan apa yang dapat dilakukan pekerja selama mereka bekerja. Kesehatan pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit akibat kerja. Setelah diagnosis kerja ditetapkan, perawatan yang tepat dilakukan sesuai dengan peraturan kedokteran kerja. Setelah itu, perlu dipertimbangkan apa yang dapat dilakukan pekerja selama mereka bekerja. Kesehatan pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, sesuai dengan konsep ergonomis. Pencegahan penyakit akibat kerja ada 3. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu mencoba meningkatkan daya tubuh pekerja dengan health promotion. Kedua, ada pencegahan sekunder dengan mencoba mengurangi kontak pejanan dengan tubuh atau mengurangi masuknya pejanan ke dalam tubuh dengan specific protection. Yang terakhir ada pencegahan tersier. Di pencegahan tersier ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip untuk mendeteksi secara dini, prinsip untuk mengurangi efek dari gangguan kesehatan, dan yang terakhir adalah prinsip untuk melakukan pengembalian fungsi. Nah, untuk prinsip untuk mendeteksi
secara dini adanya gangguan kesehatan dan melakukan tindakan yang memadai disebut dengan early diagnostic and prompt treatment. Kegiatan yang dilakukan antara lain memeriksa prakerja sesuai perjalanan, pemeriksaan berkala sesuai perjalanan, surveillance, pemeriksaan lingkungan secara berkala, pengobatan segera bila ditemukan adanya gangguan kesehatan pada pekerja, pengendalian segera di tempat kerja. Untuk prinsip untuk mengurangi efek dari gangguan kesehatan pekerja disebut dengan disability limitation. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan evaluasi kembali bekerja atau return to work. Sedangkan yang terakhir prinsip untuk melakukan pengembalian fungsi, yaitu mengembalikan fungsi akibat adanya efek gangguan kesehatan disebut dengan rehabilitation. Kegiatan yang dilakukan antara lain evaluasi kecacatan, menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi bekerja, dan mengganti pekerjaan dengan yang sesuai kemampuan pekerjanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.